Halo cuy, Marissa Ica muak dituding pansos, bongkar cat Fadly dan sikap buruk keluarganya Fuji. Waduh. Udah mulai meledak nih di akhirnya. Coba kita baca. Gue baca ini dari Kumparan. Marissa Ica menumpahkan semua kekesalan di hatinya melalui unggahan di Instagram Story. Banyak banget tuh kalau kalian lihat, beneran. Mampir dijadiin cerita soalnya. Semua berawal dari komentar salah satu netizen yang berkomentar dan menyebut dirinya suka nimbrung masalah orang lain. Salah lu, jangan mikir begitu. Dia nggak nimbrung, dia ngebantu. Di postingan lainnya, Marissa Ica juga dituding sengaja pansos ke Fuji supaya namanya terus disorot. Bahkan ada yang menyebut ibu satu anak ini sebagai perempuan berhati biadab. Kasar nih netizen, emang mulutnya nih, aduh tajem. Saking kesalnya, Marissa Ica pun akhirnya membela diri. Ia membantah semua tudingan netizen yang menyebut dirinya suka ikut campur dalam masalah orang, termasuk pansos ke Fuji dan keluarganya. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya merupakan sahabat Vanessa Angel jauh sebelum nama Fuji tenar seperti sekarang. Marissa Ica mengaku selama ini diam, tapi hujatan demi hujatan terus menerpa dirinya. Bahkan Marissa Ica pun mengaku tak pernah dibela oleh Fuji dan keluarganya saat dirinya menerima banyak fitnah. Dalam postingan lain, Marissa Ica membuka salah satu chat dari kakak Fuji, Fadly Faisal, yang meminta bantuan saat Rebecca Klopper terkena kasus video syur. Dalam chat tersebut, Fadly meminta bantuan Marissa agar pelaku penyebar video syur Rebecca tertangkap. Demi Rebecca, Fadly bahkan rela sujud di kaki Marissa. Masih panjang, karena emang banyak banget screenshotan, ketikan Marissa Ica, berbagai bukti yang diunggah di akun medsosnya, di Instagramnya, di story Instagramnya. Kalian bisa mampir langsung, kalian bisa lihat dan kalian bisa menelaah sendiri. Kata-katanya kalian bisa menilai sendiri. Nah, bagaimana nih menurut kalian cuy? Mungkin selama ini dia udah mulai gerak, kesel karena yang tadi itu dibilang nimbrung, dibilang pansos lah. Ketika dia difitnah tapi nggak ada yang bantu lah. Akhirnya kesabarannya yang tipis itu mulai meledak. Dan akhirnya semua dibongkar di akun sosmednya. Padahal selama ini gue menganggap Marissa Ica itu bener-bener ibu peri loh. Dia membantu keluarga Haji Faisal, dia membantu Gala. Salut banget loh, udah cantik, suka membantu ya kan. Apalagi membantu dalam kasus-kasus hukum deh, kepolisian. Sering banget tuh dia turun tangan tuh ya kan. Yang masalah rumah Gala kan juga dia ada turut andil dia juga, banyak deh pokoknya. Jadi Marissa Ica ini juga emang bener-bener banyak juga kebaikan yang udah dilakuin. Nah kalau ngomongin masalah kenapa mereka bisa clash, itu yang kita nggak tahu sama sekali. Kita nggak pernah paham dan kita nggak akan pernah mengerti, karena itu cuma mereka yang tahu. Kalau menurut kalian bagaimana cuy? Tanggapan kalian kayak gimana? Terus penilaian kalian ke Marissa Ica ini sekarang gimana? Terus penilaian kalian ke keluarga Haji Faisal bagaimana? Tapi gimana ya? Dari dulu sampai sekarang emang gue paling respect banget nih sama orang yang kalau punya masalah nggak pernah semua orang tahu. Nggak pernah publik tahu. Apalagi dikit-dikit bikin story ngeluh. Dikit-dikit bikin story ngadu agar dirinya tuh diperhatikan. Karena menurut gue beberapa orang yang bikin story ngeluh sama orang lain atau apa itu karena emang dirinya sebenarnya ingin diperhatikan sama orang tertentu. Biasanya sih begitu. Ya kita nggak tahu ya. Karena Marissa Ica emang dari dulu ketika dia ada masalah atau ada apapun pasti bikin Instagram story tuh. Kadang sampai titik-titik. Nah sedangkan di keluarga yang sebelah nih yang katanya di belakang mulutnya jahat banget, yang katanya kalau ngegosipin atau ngegibahin orang tuh jahat banget gitu,
kita nggak pernah ngelihat di mereka di sosmed tuh bikin kata-kata yang buruk tentang orang lain. Di preskon juga nggak pernah ngejelekin orang lain. Mereka dihujat juga mereka nggak pernah membalas. Menurut kalian kayak gimana nih? Tapi kan balik lagi, kita nggak tahu yang terjadi di belakang, ya kan? Semuanya tergantung pemikiran kita masing-masing. Tapi emang alangkah baiknya sih menurut gue ya, kalau masalah kayak begini nih, dibicarakan secara kekeluargaan. Baik-baik, datang aja ke rumahnya, tanya masalah Anda sama saya apa, saya punya salah nggak sama Anda, gitu. Lebih baik daripada kita sebarin ini di sosial media, semua orang jadi pada tahu, ya. Tapi wajar sih, karena Marissa Ica kan sama netizen dituding pansos dan nimbrung. Ya mungkin wajar aja kalau akhirnya dia klarifikasi nih, biar semua orang paham apa yang selama ini dia lakuin. Mungkin itu yang dia ingin sampaikan ke netizen. Cuma nih masalahnya, hanya untuk membela diri, dia sampai membuka ulang kasusnya RK, di mana kasusnya RK tuh udah tenggelam, udah nggak ada. Ya kan orang-orang jadi ngebaca lagi ya, jadi timbul lagi ya. Itu kan maksudnya kan itu luka gitu ya, udah luka, penderitaan, dan sesuatu yang nggak enak untuk RK gitu. Tapi demi membela dirinya dia bongkar lagi itu di dalam story-nya tentang kasus RK. Hanya untuk membela diri tuh, aduh jangan dong, itu kan kasus orang. Udah lama juga, udah tertutup masalahnya nih, udah adem ayem. Kan kasihan RK-nya, itu loh. Penilaian kalian kayak gimana nih? Waduh, mantap. Sikat. Bye.